Semuanya, bagi kalian yang belum tahu, nama saya Kelly. Saya adalah seorang juru bahasa medis onsite atau langsung tatap muka, khususnya juru bahasa medis bahasa Spanyol yang bekerja di Virginia. Saya membuat video ini karena saya sedang mengajar sebuah kelas tentang media atau cara penyampaian dalam interpretasi. Saat ini, hampir semuanya tampaknya beralih ke interpretasi jarak jauh atau yang biasa kita kenal dengan remote interpretation. Oleh karena itu, saya ingin fokus utama kelas saya lebih ke arah interpretasi jarak jauh. Namun, saya tetap ingin membuat video ini untuk siapapun, baik siswa saya atau siapapun yang tertarik mengetahui bagaimana interpretasi langsung atau in-person itu bekerja. Saya juga ingin menyampaikan bahwa kami para juru bahasa langsung itu memang masih ada. Tidak semua interpretasi dilakukan melalui telepon ataupun video. Masih ada orang-orang sungguhan seperti saya yang setiap harinya pergi ke rumah sakit, fasilitas medis, klinik, hingga fasilitas kesehatan jiwa untuk melakukan interpretasi langsung bagi pasien. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa saya adalah kontraktor independen, artinya saya bukan pegawai dari suatu sistem rumah sakit atau klinik tertentu. Saya bekerja sama dengan banyak sekali agensi interpretasi. Saya memiliki kontrak dengan berbagai agensi interpretasi yang menawarkan penugasan langsung atau on-site di area tempat saya tinggal dan juga luar daerah. Misalnya, meskipun saya tinggal di Richmond, Virginia, saya pernah menerima penawaran penugasan hingga ke wilayah Tidwater di selatan dan juga ke wilayah Metro DC di utara. Bagi yang belum akrab dengan geografi Virginia, tempat itu cukup jauh. Biasanya, cara kerjanya adalah agensi interpretasi tempat saya bekerja menerima permintaan untuk penugasan, lalu mereka akan menghubungi saya melalui email, SMS, atau melalui platform milik mereka sendiri. Kalau saya adalah orang pertama yang menerima tawaran tersebut, maka saya yang mendapatkan penugasannya. Dalam beberapa kasus lain, saya menyatakan ketersediaan saya terlebih dahulu. Lalu agensi akan memilih di antara juru bahasa yang menyatakan tersedia untuk menentukan siapa yang mendapatkan tugas tersebut. Saya memiliki kalender khusus untuk menjadwalkan semua penugasan saya, tentunya tanpa menyertakan informasi pribadi pasien. Di hari penugasan, saya biasanya datang 15 menit lebih awal ke fasilitas tempat penugasan. Jika itu rumah sakit, saya akan langsung ke bagian pendaftaran atau center registration dan memperkenalkan diri sebagai juru bahasa. Saya akan menyebutkan nama pasien yang saya bantu untuk interpretasinya. Disinilah kadang menjadi rumit karena kadang-kadang pihak fasilitas mengharapkan saya tahu kapan pasien saya akan datang. Padahal saya seringkali bahwa saya tidak tahu rupa pasien saya. Kadang saya memang sudah pernah bertemu pasien tersebut, tapi seringkali tidak. Ada juga fasilitas yang berasumsi saya akan mengenali pasien hanya dari penampilannya. Dalam kasus seperti ini, saya pastikan mereka tahu bahwa saya butuh informasi jika pasien sudah datang. Terkadang jika saya mendengar seseorang berbicara dalam bahasa Spanyol dan tampak kebingungan, saya mungkin akan mendekati mereka dan memperkenalkan diri. Saya Kelly, nama saya juru bahasa Spanyol. Saya sedang menunggu seseorang atau seorang pasien. Tapi saya tidak akan menyebutkan nama pasien karena itu melanggar aturan privasi medis. Saya tunggu orang tersebut menyebutkan namanya dan jika cocok dengan data yang saya miliki, maka saya akan kembali ke bagian pendaftaran bersamanya. Kalau bukan, saya tetap bantu dia sebisa mungkin, misalnya memberitahu staf bahwa dia butuh juru bahasa. Jika saya bertugas di praktik dokter pribadi, bukan rumah sakit, prosesnya hampir sama. Tapi ruang tunggunya biasanya lebih kecil. Jadi saya dapat mendengar pasien menyebutkan nama mereka di meja resepsionis. Saat itu, saya akan mendekat dan memperkenalkan diri sebagai juru bahasa mereka hari itu. Kami tidak boleh melakukan percakapan pribadi di ruang tunggu. Jika pasien mulai membicarakan keluhan kesehatannya, maka saya akan arahkan menunggu sampai berada di dalam ruangan dengan dokternya. Karena bagian dari tugas juru bahasa medis adalah tidak memberikan nasihat medis, bahkan jika diminta. Saya hanya penerjemah, bukan tenaga medis. Jadi saya harus menjaga batasan peran. Selain itu, kita tidak pernah tahu apa yang bisa muncul dari obrolan tersebut.
Setelah itu, kami biasanya masuk ke ruangan bersama penyedia layanan kesehatan, seperti dokter, perawat, dan sebagainya, baik itu di rumah sakit maupun di praktik pribadi. Saya akan menerjemahkan ketika dokter atau perawat sedang berbicara dengan pasien. Kadang, saya juga membantu saat pasien berbicara dengan staf resepsionis jika mereka tidak bisa berbahasa Spanyol. Bahkan jika stafnya mengaku bisa, saya tetap berjaga-jaga karena kita semua tahu kadang kemampuan bahasa yang diklaim tidak sesuai dengan kenyataan. Saya akan tetap berada di ruangan selama ada tenaga medis di sana. Setelah tenaga medis meninggalkan ruangan, saya juga akan pergi. Kadang pasien bertanya kepada saya, kenapa tidak tinggal di ruangan bersama dia? Saya biasanya tersenyum dan meminta maaf, lalu menjelaskan bahwa menurut kode etik juru bahasa, saya tidak boleh tinggal di ruangan sendirian dengan pasien. Di akhir janji temu, saya akan menemani pasien ke bagian resepsionis jika mereka perlu menjadwalkan pertemuan berikutnya. Jika tidak, saya akan mengarahkan pasien keluar dari rumah sakit karena banyak tanda atau petunjuk arah di rumah sakit tidak tersedia dalam bahasa Spanyol. Kadang-kadang sangat sulit mencari pintu utama atau jalan keluar. Untungnya saya sudah hafal hampir semua rumah sakit di sekitar sini, jadi saya tahu jalannya. Itulah gambaran umum dari interpretasi medis langsung atau in person. Tentu saja sejak COVID-19, walaupun CDC menyatakan bahwa orang yang sudah divaksinasi penuh tidak wajib memakai masker, tapi fasilitas medis dikecualikan dari aturan itu. Saya pribadi tetap memakai masker karena saya sering bertugas di bidang pediatrik atau anak-anak dan banyak anak yang belum bisa divaksinasi. Jadi masuk akal untuk tetap bermasker. Kalau saya sedang bertugas untuk bayi atau balita, saya kadang juga memakai pelindung mata karena bukan hal yang aneh kalau tiba-tiba anak bersin tepat ke wajah kita. Itu pernah saya alami. Dalam interpretasi anak-anak, terutama terapi fisik, terapi okupasi, atau terapi bicara, kadang kita harus duduk di lantai bersama penyedia layanan, dan kita jadi berada tepat di level anak kecil. Jadi kita harus siap menghadapi berbagai kejadian spontan dari anak-anak.